fokus tentang gimana caranya aku nge-build chemistry, pokoknya tentang rasa deh. Rasa kue, rasa persahabatan, rasa cinta, semua dituntut dari awal untuk itu yang kita junjung ya gitu. Kita pengen menimbulkan ngasih lihat ke teman-teman persahabatannya, percintaannya. Jadi bedanya lebih ke kita bondingnya menurut aku dibanding project yang lain, aku cukup bonding nih sama yang lain gitu. Beres reading kita nongkrong sampai pagi, ya kan? Bonding banget nggak tuh gitu. Nggak, tapi beneran itu dilaluin untuk ngobrol-ngobrol dan ya membobol benteng ya Elang, Anet dan Rania gitu, supaya bisa chemistry sahabatan itu dapat. Karena kan di project-project sebelumnya mungkin cuma selewat-selewat doang kita taunya. Dan sementara kita tuh emang scene persahabatannya nggak terlalu banyak, tapi gimana caranya kerasa gitu kan. Makanya proses bonding yang lumayan jadinya curhat ya gitu. Itu yang seru banget aku lalui di sini gitu. Wah, ini menarik ya, coba kita pengen tanya kalau dari Nadine atau Mas Eugene ke daerahnya gimana sih? Pengen tahu ke pemain semuanya tuh apakah dia orang yang detail pada saat di sana? Of course. Kayaknya ada Fraya-nya sebenarnya di Mas Eugene. Fraya kan detail banget. Dan aku paling suka kalau udah ngedengar Mas Eugene, me fine. Jadi kalau udah oke, scene-nya langsung Mas Eugene ngomong me fine. Oke, jadi kayak kita nantikan tuh kata-kata itu setiap adegan jadinya gitu. Sangat-sangat itu untuk ngejagain teman-teman pemain di sana ya. Iya. Itu ada dia. banget. Apa? Jadi Fraya itu harus bisa bikin kue. Ya. Aku dapat kesempatan belajar dari Dogma untuk bikin kue tiramisu. Jadi kayak dapat workshopnya waktu itu 3 kali belajar masak. Seru sih menurut aku, kayak unlock skill baru. Ya, sebentar kita tengok bangkunya dulu ya, biar clean di belakangnya teman-teman media ya. Di Belanda itu nggak ada salju, tapi super windy, jadi seru banget. Kita harus nahan kedinginan pas lagi dialog tanpa mobil. Terus aku suka juga karena di sana kita kolaborasi tim, jadi sebagian tim inti, head timnya dari Indonesia, tapi second leadnya itu kita kerjasama sama tim dari Belanda langsung, dimana ada etos kerja yang berbeda, ada sistem kerja yang berbeda, jadi kayak pengalaman yang luar biasa banget buat aku dan teman-teman cast yang lain syuting di Belanda. Nah, mungkin selain cuaca di sana Kendala sebenarnya itu ya, mungkin karena beda jam kerja, beda kebiasaan juga, mungkin dari makanan, adaptasi cuaca, adaptasi kayak mungkin orang-orang di Belanda kerjanya biasanya cuma berapa jam, sementara orang Indonesia gimana, atau biasanya orang Indonesia bisa multitasking, tapi kalau orang-orang Belanda mungkin spesifik gitu, dia kameramen, dia hanya pegang kamera, misalnya seperti itu. Jadi banyak adaptasi yang perlu kita lakukan, dan harus cepat juga bisa adaptasi sama lingkungan baru, tim baru, kebiasaan baru, dengan ya tentunya beda negara sama di Indonesia, makanannya, jadi off-nya juga kita, tapi fun sih ya, karena walaupun beda makanan kita masih tetap dapat makanan Indonesia. Di Belanda juga banyak juga toko-toko yang menjual kebutuhan yang khususnya barang-barang Indonesia di sana juga banyak banget, jadi masih fun aja dilakuinnya. Nggak ada sih, itu cuma sebulan di sana. Iya. Linda, Kak. Selama syuting di sana, fashionnya? Ya, baju dari Jakarta. Bajunya sebenarnya kita udah disiapin dari Jakarta semuanya sama tim kostum, sama Mbak Natasha kostumnya. Tapi ada beberapa kayak jaket yang utama yang emang itu bakal sering dipakai traveling, jadi kita belinya di Belanda. Jadi sebelum hari syuting kita ada shopping untuk karakter kita masing-masing, kayak ada 2 looks, kurang lebih 2 looks sih, kayak untuk beberapa adegan yang emang banyak outdoor, dan karena di sana windy sempat minus 11 derajat juga, jadi emang dibutuhin jaket yang nge-support juga untuk kita syuting tuh nggak menggigil gitu pas dialog. Tadi sempat di workshop untuk bikin gerakan itu. Workshopnya itu cuma seminggu, tapi aku dapat 3 kali kelas gitu. Jadi sampai di Belanda tuh masih belajar lagi. Di Belanda ada adegan dimana aku masak tiramisu, dan tapi nggak sampai dimasak karena kebutuhannya kayak ovennya, apanya itu kan nggak selengkap di Indonesia. Jadi ada adegan-adegan mungkin detailing seperti pemisahan telur atau ngasih
kopi ke atas tiramisu yang kayak masih gampang-gampang tanpa alat oven masih dilakuin di Belanda. Tadi diceritakan kangen makanan Indonesia yang bisa Nggak kangen-kangen banget mas, karena di sana tuh cateringnya juga catering Indonesia dan di sana banyak banget juga kafe-kafe Indonesia. Jadi kita sempat ada momen dimana aduh pengennya di Belanda tapi pengennya makanannya nggak mau Indonesia gitu. Jadi kita lebih ke pas lagi off shooting baru kita kayak pergi makan untuk coba makanan-makanan khas Belanda gitu. Makanan di sana tuh luar biasa mewah dan enak banget sih. Tim catering di Belanda terima kasih, perut saya kenyang. Tadi kan ada teman-teman yang cerita kalau mereka jalan-jalan buat observasi. Iya, aku juga bareng-bareng kita sempat ngelakuin sendiri-sendiri juga untuk karakter kita. Kebetulan Anet sama Elang emang karakternya mereka kuliah di Belanda, jadi mereka harus lebih bisa menguasai daerah Leiden dan Delft itu supaya ya tau lah jalan-jalan potongnya kemana kalau mau ke hotel atau mau pulang atau mau ke set. Jadi kayak lebih warlock lah kalau mereka gitu. Jadi kalau ngomongin observasi yang lebih banyak kayaknya mereka lebih banyak ngelakuin di Belanda gitu. Kalau aku di Belanda lebih kayak emang feeling turisnya aja sih, kayak datang ke tempat destinasi wisata di Belanda gitu untuk merasa seseru apa sih Belanda dan feel liburan itu biar kerasa juga buat Freya gitu. Kak, mungkin seberapa relate sih dari Freya dan Jauh sih, kayaknya nggak relate sih. Cuman karena proses workshop dan pendalaman karakternya lumayan panjang, terbantukan banget sih sama coach acting kita juga, Mbak Vito, Mbak Silgi. Terima kasih karena aku ngerasa jadi mudah menjadi Freya gitu. Ini update tuh Kak, kan dikit lagi katanya mau menikah. Siapa sih? Siapa? Siapa buat Doain aja mas. Terima kasih ya.